Shalom, selamat malam. Bertemu kembali kita dalam suasana akhir pekan. Karena kita hari ini ada di hari Sabtu, 26 September 2020. Sebelum saya memulai, saya mau menyampaikan pesan selamat berakhir pekan. Selamat menikmati akhir pekan bersama dengan orang-orang terkasih, bukan dengan kekasih orang. Malam hari ini kita punya sebuah tema, jangan salah menilai, hati-hati. Yaitu tema kita, jangan salah menilai, hati-hati. Kenapa tema ini saya angkat? Ya, hari-hari ini ketika kita ada di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakan, seperti pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung, maka banyak orang yang ketika mengalami hal yang tidak baik, mengalami sebuah keadaan yang sungguh membuat dia merasa tidak nyaman, merasa tidak sejahtera, kemudian dia mempertimbangkan akan imannya, dia menimbang-nimbang imannya, dan dia merasa bahwasanya imannya cukup baik, imannya cukup teruji kepada Tuhan. Tetapi lantas kenapa di tengah-tengah situasi pandemi ini dia mengalami hal-hal yang tidak baik? Dan itu membuat banyak orang juga menjadi kecewa hari-hari ini. Kecewa kepada Tuhan. Mengenaskan. Padahal ketika kita boleh mengetahui bahwasanya sebagai gereja, sebagai orang percaya, sebagaimana Paulus berkata, sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dari situ saya bisa lihat, itu hanya baru Paulus yang berani berkata demikian dan mengalaminya. Gereja masa kini masih belum. Dan itu nampak di tengah-tengah pandemi COVID-19. Sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi ternyata ya, manusia ingin hidup panjang tentunya. Tidak hanya hidup panjang, tapi menikmati segala kebaikan dan kemurahan. Menjadi orang-orang yang gemah ripah loh cinawi, kaya, raya, dan seterusnya. Tapi mari kita lihat firman Tuhan malam hari ini buat kita semua. Sehingga saya katakan tema kita adalah jangan salah menilai, hati-hati. Firman Tuhan bagi kita diambil dari 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Sekali lagi 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Lihat, firman berkata, sekalipun ada orang yang menganggapnya, berarti ada orang yang underestimate terhadap Tuhan. Dan jangan, orang-orang yang underestimate terhadap Tuhan itu adalah kita. Jangan satupun. Tapi memang ada orang yang underestimate, dia seolah-olah sudah berbuat baik, dia sudah berbuat amal dan seterusnya, dan dia berhak mengatur Tuhan tentang penepatan janji daripada Tuhan terhadap dirinya. Dan itulah kenyataan. Hari ini kita ada di akhir zaman, ketika sebagian orang ada yang menjadi underestimate terhadap Tuhan. Mari kita counter itu. Kita counter sebagai gereja, sebagai anak-anak Allah, sebagai garam dan terang dunia, menjelaskan kepada mereka bahwasanya Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Karena dia bukan manusia, bukan juga anak manusia, seperti yang dijelaskan dalam Bilangan 23 ayat 19. Nanti boleh baca ulang Bilangan 23 ayat 19. Tetapi malam hari ini tema kita jangan salah menilai, hati-hati. Karena Tuhan sendiri berkata, ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Malam hari ini siapapun di antara kita, mungkin saya tidak menghakimi, pernah
menjadi underestimate terhadap apa yang Tuhan janjikan dalam hidupmu, segeralah kita bertobat. Karena inilah waktunya yang baik. Lebih-lebih besok kita masuk dalam ibadah raya kita. Kita boleh datang kepada Tuhan dan kita berperkara kepada Dia tentang ketika kita menjadi underestimate terhadap janji-janji Tuhan. Dan bagi saya itu sesuatu yang menakutkan, mengerikan. Saya nggak tahu kepada sahabat yang lain. Ada orang yang berani menganggap Tuhan lalai. Wah, setara dengan Tuhankah dia? Sehingga dia bisa berkata Tuhan lalai. Tapi kenyataannya ada, dan Tuhan sendiri yang berkata ada orang-orang yang sedemikian. Kita punya tugaslah untuk menyadarkan mereka kembali bahwasanya sekalipun, sebagaimana Mazmur berkata, sekalipun kita harus punya prinsip ini, sahabat, sekalipun dagingku dan batinku habis lenyap, bagianku tetap Allah selama-lamanya. Bukan persoalan janji tergenapi dalam hidupmu, tapi persoalannya adalah bagaimana engkau menyikapi hidupmu di tengah-tengah yang mungkin janji Tuhan belum terrealisasi di dalam hidupmu. Percayalah, hari ini ketika kita bertobat, ketika kita pernah underestimate terhadap Tuhan, kecewa, pahit kepada Tuhan, Dia sendiri berkata, Dia tidak mau ada yang binasa, tapi semua berbalik dan bertobat. Malam ini adalah momentum yang baik bagi kita untuk merefleksikan itu. Dan persiapkan dirimu untuk masuk dalam ibadah besok. Berperkaralah kepada Tuhan. Dan katakan kepada Tuhan, aku tidak akan salah lagi menilaimu Tuhan. Aku tidak akan pernah underestimate lagi terhadapmu Tuhan. Sebab aku tahu Engkau adalah Allah yang bukan manusia. Engkau adalah Allah yang bukan anak manusia. Dan tidak mungkin janjimu tidak Engkau tepati. Sampai di sini pertemuan kita, sahabat. Biarlah pertemuan ini memberkati kita semua. Sekali lagi saya sampaikan, jangan salah menilai. Hati-hati. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.